Shalom, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita semua berada dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita boleh satu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang baru setiap hari. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kami renungkan sebentar lagi menjadi kekuatan dan kesegaran bagi jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan pada hari ini terambil daripada Ulangan 30 ayat 9-10. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu. Apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang pada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Bapak Ibu Saudara, siapa sih yang gak suka diberkati Tuhan? Kita semua tentu berharap adanya berkat Tuhan, bukan? Mungkin kita berharap ada promosi dalam pekerjaan, naik jabatan, gaji jadi makin naik. Atau kita berharap bisa mengandung seorang anak yang kita nanti-nantikan sejak lama. Atau kita berharap dagangan kita, jualan kita laris, supaya kita juga bisa menghidupi keluarga dengan baik. Dan banyak lagi kita harapkan berkat-berkat Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara tahu, Tuhan itu senang loh jika kita bisa menikmati segala keberhasilan dalam hidup. Coba lihat ayat 9 tadi. Tuhan Allah akan bergirang karena keberuntungan kita. Jadi Tuhan itu pasti senang kalau kita bisa menikmati berkat-berkat dari Dia. Tapi sebagai orang percaya, jangan cuma fokus pada berkatnya. Seakan-akan kita cuma mau dekat dengan Tuhan karena ada maunya. Biar kita dikasih keberhasilan, maka kita dekat-dekat dengan Tuhan. Masa kita lebih cinta pemberiannya daripada pemberinya? Jadi mari kita coba lihat, kita mau fokus mencintai Tuhan. Karena itu di bacaan kita hari ini, Allah mau agar bangsa Israel itu gak perlu pusing dulu dari mana berkat yang diterima mereka. Tapi yang perlu mereka pikirkan adalah gimana sikap hidup mereka di hadapan Tuhan. Gimana sikap hidup mereka kepada Allah. Karena di ayat 10, bangsa ini punya tugas mendengarkan suara Tuhan dan berbalik jika ada dosa-dosa yang menghalangi. Bapak Ibu Saudara, kita perlu lebih banyak mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan itu bisa datang melalui pembacaan firman Tuhan misalnya. Suara Tuhan itu bisa datang juga dengan orang-orang sekitar yang hidupnya mengasihi Tuhan. Melalui firman Tuhan misalnya, Bapak Gereja Agustinus tadinya hidup dalam dosa, keluar masuk tempat prostitusi, tapi satu hari dia baca firman, dia tertegur dan bertobat. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada banyak cara Tuhan bisa lakukan untuk memperdengarkan suaranya kepada kita. Tapi tentu kita perlu terbuka. Hati kita perlu terbuka apa yang Tuhan kehendaki. Kalau kita tahu ada hal-hal yang gak berkenan sama Tuhan nih di hati kita. Mungkin perlakuan kita kepada orang lain gak benar. Mungkin kita punya kebiasaan-kebiasaan yang mencerminkan ketidakkudusan. Atau mungkin kita sudah mulai ogah-ogahan sama firman Tuhan. Ogah-ogahan berdoa. Terbukalah hati kita dan minta pengampunan Tuhan, bertobat. Firman Tuhan menyuruh kita berbalik dari hal-hal yang gak benar. Ada banyak orang ingin berkat Tuhan, tapi seringkali mereka gak peduli dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Tuhan menghendaki hati yang mengasihi Dia. Kalau hati kita adalah hati yang mengasihi Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan yang dititipkan kepada kita tentu jadi berkat juga buat orang lain. Jadi bagus. Tapi kalau hati kita gak mengasihi Tuhan, kita gak akan nyadar itu semua kebaikan Tuhan. Malah kita bisa menyelewengkan, menyalahgunakan berkat-berkat Tuhan. Ada orang diberi kekayaan, tapi kalau hatinya gak mengasihi Tuhan, malah dipakai untuk berjudi lah. Terus malah jadi selingkuh, malah dihabiskan untuk hal-hal destruktif. Jadi penting Bapak Ibu Saudara untuk mengarahkan hati kita selalu mendengarkan suara Tuhan. Berkat Tuhan itu selalu baru setiap hari. Tuhan bisa memberkati semudah apa saja.
tetapi hati yang mengasihi Tuhan juga perlu dijaga setiap saat. Biarlah kita boleh menikmati berkat-berkat dari Tuhan dengan menjaga hati kita senantiasa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan yang selalu baru setiap hari. Dan biarlah ketika Tuhan menitipkan berkat kepada kami juga menjaga hati, kami juga boleh meluruskan hati kami kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, sehingga berkat-berkat yang Tuhan titipkan malah menjadi berkat lebih lagi bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Kami akan beraktivitas, biarlah Tuhan yang menyertai setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.